Senin 26 Agustus 2024, sedikitnya 70 orang warga dari Long Peso dan Long Lembu diboyong Aceh atau Cito karena Aceh selaku pioner pengusaha sawit yang melakukan keberpihakan pembangunan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat melalui program kemandirian sawit di berbagai wilayah di Kabupaten Bulungan. Kali ini secara konvoi, warga pemilik kebun tradisional dan calon pekebun sawit dari masyarakat bawah digiring untuk meninjau hasil kebun sawit yang dibangun AC 12 tahun lalu di wilayah desa Purasajau, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Kini, kebun ini sudah berproduksi seluas 100 hektar dan mampu memberikan income pendapatan bagi owner sebesar 600 juta rupiah per bulan. Di titik lokasi produksi kelapa sawit inilah, masyarakat calon pengusaha kebun sawit dibawa untuk studi banding demi memetik semangat dan wawasan secara teknis cara berkebun sawit yang menjanjikan ke depan. 24 kita akan menuju ke kebun sawit mandiri milik saya dan milik beberapa warga yang ada di desa Purasajau. Kita pagi hari ini membawa rombongan untuk studi banding dari warga masyarakat dari Long Peso, kemudian dari Long Lembu untuk melihat bagaimana perkembangan sawit mandiri yang kami tanam 12 tahun yang lalu. Jadi ini sebagai satu program, sekiranya nanti diamanahkan, maka program sawit mandiri ini akan menjadi program prioritas untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kita di tingkat desa. Program sawit mandiri yang dirintis oleh Aceh sudah mampu memberikan peluang usaha bagi beberapa warga pelosok, terutama suku Dayak sejauh ini. Filipus adalah salah satu binaan Aceh yang kini sudah mampu membangun sawit secara mandiri, swadaya dan personal seluas 20 hektar. Jeripaya Filipus kini sudah dia nikmati sekitar 20 juta per bulan dari produksi tandan buah segar kebun sawit yang ditanamnya. Calon petani Long Peso dan Long Lembu adalah warga lokal suku Dayak yang berniat memanfaatkan lahan mereka dengan membangun perkebunan sawit. Mereka dibawa Aceh untuk studi banding agar bisa melihat lebih dekat kebun sawit sambil mengamati teknis pola tanam, pemeliharaan, perawatan, dan produksinya. Keterlibatan masyarakat dalam program sawit mandiri ini dilakukan swadaya Cito karena Aceh sebagai bantuan sosial kemandirian pangan. Jadi sawit yang kita bawa masih segar buger. Karena kualitas the best number one dia bilang. Kumpul, hari ini juga kami langsung bawa ke pabrik. Jadi kualitas minyak, kualitas buah itu sangat bagus. Sampai kami dilarang jual ke tempat lain sama yang punya pabrik. Nah nanti ke depan, tiap-tiap desa, ya, kita ambil contoh ya, Long Peso, sini, ada 5 desa. Kita bangun di tengah-tengah lah pabrik CPO mini, supaya buah bisa semua serentak bawa dekat-dekat, ya kan? Jadi program ini tidak hanya berhenti sampai nanam pohon sawit, tapi bagaimana hulu sama hilirnya bisa kita atasi. Nanti ada bangun pabrik CPO mini, 50 ton saja setiap hari kita giling, jadilah CPO dia 10 ton. Dari 10 ton CPO, kita bisa buat jadi minyak makan merah. Minyak makan merah itu yang kita konsumsi sehari-hari. Kan kalau kita kan minyak goreng itu. Minyak makan merah itu vitamin A-nya, vitamin E-nya masih tinggi. Nah, kalau ada pabrik CPO, kita bangun sekalian pabrik minyak makannya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu datang di kebun kami di sini, kunjungi kebun kami di sini ya. Ya, kalau macam sudah dijelaskan dari juga Pak Aceh ini. Kalau Pak Aceh ini di Purasajaunya terus terang saya namanya di sini ya. Itulah Juman Ngau, anak hitam ini namanya kita sini ya. Itu Bapak mungkin kayan itu. Ini macam pribadi saya ya. Kalau saya pikir itu saya tuh pikir itu yang kalau bukan Juman Ngau tadi itu yang mengajak kita dari awal tuh berkebun begini, apalah jadi hidup kita itu dalam hati saya tuh.
Nah, karena kita ini kan tidak pernah lah, coba lah tanya-tanya teman-teman, tidak pernah saya pergi ikut orang kerja di perusahaan, tidak pernah saya pergi, tidak pernah juga kita merasakan macam orang yang pegawai itu gaji tiap bulan itu kan 10 tahun lebih sudah, Pak. 10 tahun. Ya, waktu anak saya yang kuliah sekarang ini ya, masih kecil. Ini Pak Asep ini yang pertama kali tuh. Ini Chen. Ini nanti modal kuliahmu nanti. Betul itu terjadi sekarang itu. Itulah yang kasih kuliah anak saya sekarang itu. Macam dia punya ini juga kan sudah duluan dia punya kuliah kan. Betul. Ya. Jika kelak Tuhan menakdirkan dirinya menjadi wakil Bupati Bulungan bersama Datu Iman Suramenggala, maka program kemandirian sawit ini akan menjadi program prioritas agar masyarakat akar rumput dapat hidup dan sejahtera. Kemandirian sawit bagi warga bawah digagas ASE sebab pemerintah sejauh ini belum berpihak kepada potensi ketahanan pangan yang menghasilkan keuntungan bagi petani dan pekebun sawit. Pemerintah sejauh ini masih asik melayani perizinan perkebunan sawit pengusaha sehingga rasa adil terasa jauh api dari panggang. Inilah yang dicita-citakan Datu Iman dan ASE kelak untuk membangun ekonomi kerakyatan, kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah kemandirian pangan, kemandirian perkebunan sawit, dan perbaikan ekonomi masyarakat Kabupaten Bulungan ke depan. Saya bawa meteran tadi, ada yang antaranya 9 meter, ada yang 8 meter. Jadi yang mana yang tepat kita pakai? Yang paling tepat minimal 9 meter, maksimal 10. Ya. 9 itu. Kalau ada sampai 8 tuh kadang-kadang yang narik tali kita tuh ada yang kurang. Jadi yang paling ideal itu 9 meter. Jadi kita bikin segitiga, Pak. Kita tarik meteran pakai tali atau kawat gitu ya. Pasang pancang sini. Bapak tarik 9 meter. Sini 9 meter. Sini 9 meter. Jadi segitiga 9 meter, Pak. Kemanapun Bapak tarik pasti 9 meter. Dari Pura Saja Bulungan, Kaltara TV, Segitiga, M. Takir terus. melaporkan. Makanya Bapak lihat dari sisi mana saja semua tegak lurus dia. Rapi sawit itu, ya. Nanti di saat Bapak mau nanam pasti ada orang teknis kita yang mendampingi. Maka tiap kecamatan kami akan menaruh 1 orang manajer untuk mengawal Bapak punya proses penanaman, proses perawatan, proses nanti memanen, ya. Kita akan kawal, kita akan beri 1 orang manajer yang untuk membantu Bapak Ibu semua.